Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cerita Tentang Mereka, Bima Universe. Cerita ini ditulis oleh Netra Kala, atau bisa dicari juga dengan nama Suara Kala. Cerita ini adalah cerita sebelum Labu Mayit. Karena editor tidak pernah libur dan Kang Slametnya ngantuk, jadi kemarin salah, maafin ya. Cerita Labu Mayit akan Kang Slamet lanjutkan setelah cerita ini. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita tentang mereka, petualangan Bima Universe. Sudah Mbah, tapi... Wes, aku sudah tahu. Sini istirahat dulu sebelum pulang. Berjalan mereka bertiga duduk di amben tersebut, sedang Mbak Maya yang kembali tidak sadarkan diri ditidurkan di amben di dalam gubuk. Beberapa saat mereka terdiam. Simba cuma punya ini, diminum dulu biar enakan. Mereka bertiga meminum bergantian. Rasa dahaga membuat air di dalam kendi seketika habis tidak tersisa. Energi mereka kembali pulih. Tampak luka-luka lebam yang ada di tubuh mereka juga lambat laun menghilang. Mbah, ini air apa toh? Kok ajaib? Serentak mereka yang ada di sana tertawa. Tiap kali Bima menanyakan sesuatu yang di luar nalar, pasti selalu ditertawakan. Bim, kamu sudah melewati sesuatu yang di luar nalar. Apa perlu pertanyaan seperti itu? Sebal karena ditertawakan, kini Bima memilih untuk diam. Pikirannya masih mengingat-ingat kejadian yang telah dilaluinya. Mbak Maya gimana, Pak? Ada setitik keraguan yang muncul di wajahnya. Bima mengamati lekat-lekat wajah lelaki parubaya yang ada di depannya saat ini. Ia terlihat kelelahan di setiap guratan wajahnya. Maya sudah terlalu lama di sini, Le. Tidak mudah membalikan sukmanya yang sudah terlanjur hidup di sini lama. Terus gimana, Mbah? Bagaimana jika nanti sukma Mbak Maya tidak bisa kembali ke tubuhnya? Perjalanan ini terasa percuma jika akhirnya Bima tidak bisa menolong sepupunya. Wes, tidak usah khawatir. Semua ada caranya. Tidak mudah tapi pasti ada solusinya. Simba kini membelai kepala Bima dengan lembut. Dia tahu kekhawatiran yang menggelayuti batin Bima. Memang tidak mudah, tapi sebagai manusia semestinya selain berdoa mereka juga harus berusaha. Aku salah. Kupikir kamu belum siap membawa cempoko kuning. Simba melihat senjata mata tombak yang masih dipegangi oleh Bima. Mendengar itu semua menoleh ke arah Simba yang kini tengah berdiri memunggungi mereka. Ngapunten, Mbah. Saya mau tanya, kok bisa Bima mengambil pusaka itu? Kejadian Bima memanggil pusaka cempoko kuning benar-benar di luar dugaannya. Cempoko kuning senjata yang luar biasa mematikan. Bagaimana bisa Bima mengambil pusaka itu? Sedang saat ini dirinya belum sepenuhnya bisa mengendalikan kekuatannya. Takdir sing milih, Le. Aku sendiri juga tidak bisa menjawab. Semua sudah ketentuan Tuhan, tapi aku lihat-lihat jika seperti itu, lebih baik sementara pusaka itu ditinggal di sini dulu. Kalau sudah waktunya Bima siap, biar nanti datang sendiri ke tempat Bima. Bima yang mendengar hal itu kembali teringat kejadian yang ia lalui.
Saat dimana dirinya merasa benar-benar marah dengan Gendiswari, Bima tahu apa yang ia lakukan. Tapi dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, seolah ada sosok yang berperan menggerakkan badannya untuk melakukan sesuatu. Aku wis pesen karo kowe to, Rip. Ajari cucuku biar bisa menolong orang, tapi kamu malah nekat membawanya ke sini. Ngapunten, Mbah. Ini salah saya. Sudah, yang sudah kejadian ya sudah. Semua untuk pembelajaran. Sekarang kalian masih punya pekerjaan untuk membuat Sukma cucuku kembali seperti dulu lagi. Caranya bagaimana, Mbah? Sebelum mendengar jawaban Simba, seketika pandangan mereka memburam. Dirinya merasa ditarik ke belakang. Tersentak Bima kembali ke dalam tubuhnya, mengerjap. Bima sudah berada di ruang keluarga rumah budenya. Memejamkan mata, dia masih mencoba beradaptasi. Beberapa saat lalu dirinya masih duduk di gubuk di tengah hutan belantara, tetapi tiba-tiba dia sudah berada di rumah budenya lagi. Tubuhnya merasa pegal, terlebih di bagian punggung dan dada. Merasa kelelahan, Bima merebahkan dirinya terlentang. Melihat hal itu, Sekar berlari ingin memeluk anaknya, tetapi Pak Arif yang sudah berdiri mencegah. Saat ini energi yang berada di tubuh Bima masih belum stabil dan itu bisa berpengaruh pada diri Sekar. Pak Arif meminta mereka segera menyiapkan bunga macan kera untuk digunakan mandi Bima dan dirinya, agar bisa menetralisir energi negatif yang masih menempel di tubuh mereka berdua. Segera Sekar dan Bayu berlari menuju ke arah dapur dan menyiapkan apa yang Pak Arif pinta. Suasana di ruang tamu itu masih mencekam. Dilihat beberapa sosok masih mondar-mandir mengamati mereka. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Arif kembali lagi duduk bersila merapalkan doa. Angin dingin berhembus, perlahan sosok-sosok yang dari tadi mengganggu mereka mulai menghilang. Sedang Bima masih tiduran merebahkan badannya. Astaga, kenapa rasanya capek banget ya? Bima menatap ke arah langit-langit ruang keluarga tersebut. Tersentak dia teringat dengan kondisi Mbak Maya. Dia segera bangkit memastikan apakah sepupunya sudah bangun, tapi dugaannya malah salah. Maya masih tertidur lelap walaupun asap hitam yang menyelimutinya sudah semakin memudar. Bagaimana, Rif? Setelah aku dan Bima bersih-bersih akan aku jelaskan semuanya. Melihat itu, Bima tersenyum. Perjalanan yang dia lakukan benar-benar membuatnya semakin yakin akan kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekar kembali dari dapur, semua sudah disiapkan. Bima dan Pak Arif bergantian memakai kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun sebelum itu, bunga macan kera yang sudah disediakan di atas tampak dibacakan doa terlebih dahulu oleh Pak Arif. Segera setelah ritual pembersihan diri selesai, mereka semua kecuali Bude berkumpul di taman belakang rumah. Kopi panas terlihat mengepul dari gelas cangkir di depan mereka, kecuali Bima. Dia meminta untuk dibuatkan segelas besar susu coklat panas kesukaannya. Rokok sudah terselip di kedua jarinya. Tidak ada rasa sungkan lagi di dalam diri Bima saat merokok di depan kedua orang tuanya. Gimana, Rif? Sekali lagi Pak Ade bertanya pada Arif. Sejenak Pak Arif diam dan menghisap rokoknya dalam-dalam. Masih ada yang perlu aku dan Bima lakukan, dan sekarang aku juga butuh bantuan dari kalian semua. Maksudnya, apa semua ini belum selesai? Banyu mulai khawatir lagi seketika dia melihat anak semata wayangnya. Sedari tadi malam dia begitu panik saat Bima tiba-tiba mengeluarkan darah dari mulutnya. Hampir saja dia nekat ingin membangunkan Bima. Saat ini Sukma Maya memang sudah berada di tubuhnya, tapi dia sudah terlalu lama berada di dimensi astral. Lalu bagaimana, Rif? Bisakah kalian membawa dokter ke sini dan setidaknya memberikan asupan nutrisi untuk Maya? Meskipun Sukma Maya sudah kembali, tapi kesadarannya belum pulih, sedang raganya juga memerlukan nutrisi untuk bisa terus bertahan hidup. Bisa, akan aku lakukan. Pak Ade akan berusaha apapun untuk memastikan keselamatan putrinya.
Tanpa meminta penjelasan dari Arif, dia tahu kalau itu dimaksudkan agar-agar putrinya tetap bisa bertahan dengan adanya nutrisi yang masuk. Setelah ini beristirahatlah, aku dan Bima membutuhkan banyak tenaga untuk memulihkan diri. Bima sudah mengalami kejadian yang luar biasa malam ini. Dia benar-benar hebat. Pak Arif tersenyum bangga. Memang benar tanpa diduga, Bima memang orang yang benar-benar istimewa. Begitu malas membuka mata, seolah kasur yang digunakan untuk tidur begitu menempel di punggung Bima. Entah kenapa badannya begitu terasa lelah sekali, sampai dia bisa tertidur hampir 12 jam lebih. Enggan untuk beranjak, Bima mengamati kondisi kamarnya kali ini. Beberapa hari yang lalu dia merasa ketakutan dengan apa yang dia lihat. Sekarang rasanya kejadian itu sudah lama sekali terjadi. Beranjak, dia membuka pintu berjalan menuju kamar mandi. Para orang tua ternyata sudah berkumpul di dapur. Wajah mereka terlihat lebih baik daripada kemarin malam. Bim, sudah bangun kamu? Ucap Banyu yang melihat kehadiran Bima. Mendengar itu sontak Sekar segera bangkit menuju Bima. Dia memeluk kencang anak semata wayangnya. Pak Arif sudah menceritakan semua yang kamu alami semalam. Maafkan ibu ya Bim. Ibu tidak salah, ini semua sudah menjadi takdir Bima, Bu. Bima merasa canggung dipeluk oleh ibunya di depan semua orang. Melepaskan Bima, Sekar meminta Bima agar mandi dan segera makan untuk memulihkan kondisinya. Mbak Maya gimana Bude? Sudah baik kan Bim, sudah tidak meronta-ronta lagi. Makasih ya Bim mau menolong Maya. Bude melihat ke arah Bima, tersenyum. Bima menganggukkan kepalanya dan berjalan kembali ke arah belakang rumah. Masih ada 7 hari lagi. Bim, sini. Apanya yang 7 hari lagi Pak? Sukma dari Maya harus disempurnakan Bim. 7 sendang. Kita harus mencari air 7 sendang sebelum malam Selasa Kliwon. Maksudnya Pak? Kamu tahu kan kondisi Sukma Maya saat ini? Bima mengangguk, mengerti bahwa Sukma dari Maya sebetulnya masih terjebak oleh sosok Gendiswari. Dia teringat dengan sisir kayu. Pak, sisirnya di mana? Aku simpan Bim. Aku belum menghancurkannya. Jika aku hancurkan sekarang, pasti Sukma Maya juga akan terus berada di sana bersama Gendiswari. Lalu setelah ini apa yang harus dilakukan? Semangatmu benar-benar luar biasa Bim. Apa Simba tidak memberitahumu? Bima menggeleng, tidak mendapati pesan apapun yang disampaikan oleh Simba sewaktu berada di sana. Simba memintaku untuk mencari air 7 sendang sebelum malam Selasa Kliwon. Dengan begitu kita bisa menyempurnakan Sukma Maya. Pak Ade dan bapakmu sedang mencari informasi Bim. Sendang mana saja yang harus kita datangi? Bayu masih sibuk mencari informasi tempat-tempat yang memiliki sendang yang bisa mereka kunjungi dalam waktu 7 hari. Terus setelah kita melakukan ritual di sendang itu, Mbak Maya bisa seperti dulu lagi Pak. Semoga saja Bim. Yang lebih penting lagi, setelah kita selesai dengan ke-7 sendang itu, kita harus segera menghancurkan benda terkutuk itu. Bima kira semua sudah selesai, tapi ternyata masih ada hal yang harus dia lakukan. Mungkin sekali lagi dia akan meminta petunjuk Romo Sengkono, bertanya apa yang harus dia lakukan kali ini. Tapi dia juga teringat perkataan Pak Arif untuk tidak berpangku tangan dengan mereka, karena sejatinya mereka juga makhluk Tuhan yang bisa tergoda dengan tipu daya setan. Malam ini kita mulai perjalanan menuju sendang pertama. Banyu menaruh HP-nya di atas meja. Mendengar hal itu, setiap orang yang ada di taman memandang Banyu. Tersenyum, Banyu mengatakan kalau dia sudah mendapatkan informasi tentang sendang yang tidak jauh dari rumah mereka. Konon tempat itu sering dijadikan sebagai tempat pemujaan, dan tantangan mereka kali ini, sendang tersebut berada di salah satu kaki gunung yang melegenda di wilayah mereka. Tidak mungkin kita semua pergi ke Lingguar. Saat ini mereka semua sedang berdiskusi bagaimana cara untuk pergi ke desa Lingguar. Dimas dari tadi diam dan memperhatikan.
Dia tidak berminat untuk ikut berdebat dengan para orang tua. Benar, lebih baik hanya laki-laki saja yang pergi, sedangkan kalian, Sekar dan Yanti di rumah menjaga Maya. Memang benar saat ini kondisi Maya tidak bisa dibawa kemana-mana. Dia sudah terbangun tapi tatapannya kosong bagi tidak punya kehidupan sama sekali. Mendengar perkataan Arif, Sekar terdiam. Sedari tadi dia bersikukuh untuk ikut ke desa Lingguar. Dia merasa tidak tenang jika harus berdiam diri di rumah. Benar, Sekar, lebih baik kita di rumah daripada nanti malah menjadi beban untuk mereka. Nanti sore kita pergi, kemungkinan perjalanan sedikit jauh. Dan aku tidak mengharapkan semua berjalan dengan lancar, hanya berjaga-jaga. Apa maksud murid? Kita sedang menghadapi masalah gaib. Aku tidak berani mengatakan kalau semua akan berjalan dengan mudah. Pasti akan ada halangan, entah apa itu. Seperti kejadian yang kalian lalui semalam, mungkin sosok Gendiswari saat ini sedang berada di alas Lali Jiwo. Tapi bisa saja kita bertemu dengan sosok yang lebih ganas lagi. Jadi aku peringatkan kalian untuk tetap selalu waspada dan ikut semua arahan yang aku berikan. Mendengar itu mereka semua terdiam. Mungkin hanya Bima yang sedikit tenang, karena dia sudah mengalami hal yang luar biasa di luar nalar. Tapi bagaimana dengan bapak dan pak D-nya? Mereka mungkin malah belum pernah mengalami kejadian yang ekstrim dalam hidupnya yang berhubungan dengan dunia gaib. Bagaimana, kalian siap? Kalau tidak biar aku dan Bima saja yang pergi. Ini semua untuk keselamatan anakku. Justru aku yang seharusnya bertanggung jawab dengan semua ini, bukan malah Bima. Tersenyum, Pak Arif mengangguk mendengar jawaban dari Pak Dewawan. Desa Lingguar ini sepertinya masuk ke pedalaman. Beberapa sumber yang aku lihat juga banyak hal aneh yang terjadi di sana. Bima yang mendengar itu hanya terdiam. Sedari tadi pikirannya terus melayang ke arah Mbak Maya. Entah apa yang akan terjadi, tapi ada sesuatu yang membuat hatinya resah. Dia beranjak ingin melihat kondisi sepupunya. Berjalan dia menuju kamar Maya. Pelan dia membuka pintu kamar sepupunya. Benar saja, Mbak Maya saat ini sedang duduk di pinggiran kasur. Kondisinya masih tetap sama. Tatapannya kosong seperti orang yang sedang melamun. Mbak Maya ngapain? Bima sudah duduk di sebelahnya menengok ke arah Bima. Maya berbisik, "Tolong aku, Bim. Aku takut. Aku sudah sedari kemarin diajak pergi oleh wanita itu, Bim." Heran dengan perkataan sepupunya, siapa yang mengajaknya pergi? Apa Gendiswari datang kembali ke sini lagi? Ke rumah ini? "Siapa, Mbak?" "Mereka, Bim. Mereka." Mbak Maya menuju ke arah sudut kamarnya. Bima menengok ke arah di mana Maya menuju, tapi tidak ada siapapun di sana. Kalaupun ada demi di sekitar mereka, pasti Bima sudah bisa langsung merasakan hal tersebut. Tetapi kondisi kamar Mbak Maya saat ini benar-benar terlihat tenang. "Sekarang istirahat ya, Mbak. Nanti kita cari cara biar kamu bisa seperti dulu lagi." Bima mulai beranjak dari sisi ranjang yang dari tadi ia duduki. "Selasa Kliwon sudah dekat, Sanggarpati akan ramai," ucap Mbak Maya tiba-tiba. Menoleh Bima terkesiap mendengar ucapan sepupunya barusan. Batinnya benar-benar tidak enak. Apa yang sebenarnya terjadi? Bima setengah berlari menuju tempat para orang tua di belakang rumah. "Kenapa, Bim?" ujar Sekar saat melihat Bima terburu-buru melangkah ke arah mereka. Segera Bima menceritakan apa yang terjadi di dalam kamar Maya. Sontak Bude berdiri dan segera berjalan menuju kamar tersebut. Dia pikir Maya sudah bisa diajak bicara. "Serius kamu, Bim?" Pak Arif cemas. Dia sendiri tidak mengerti maksud dari perkataan Maya, tapi ada sesuatu yang membuat batinnya bergejolak. Sanggarpati memang tempat yang menakutkan. Di sanalah semua penghuni alas Lali Jiwo berkumpul. Jika memang benar, berarti ritual Sendang Pitu. Semoga dugaannya salah. Dia berharap dugaannya salah. "Kenapa, Pak?"
Bima melihat kepanikan di wajah Pak Arif. Banyu dan Wawan yang sedari tadi memperhatikan tidak paham dengan maksud mereka. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Ada yang aneh. Segera kita harus mendapatkan air Sendang Pitu. Pak Arif kini bangkit dan berjalan ke arah kamar Maya. Pikiran Pak Arif kalut. Apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya tidak ada sosok yang bisa merasuki raga Maya, karena saat ini kamar dan tubuhnya sudah ia pagari dengan gaib. Dia sudah sampai di depan pintu kamar anak temannya itu. Semua orang mengikuti di belakangnya. Dari tadi saat pintu dibuka, suasana masih tetap sama. Bude yang ada di sampingnya terlihat kecewa karena Maya kembali tertidur seperti malam sebelumnya. Bim, ikut aku. Pak Arif berjalan menuju taman belakang rumah. Bima menurut tanpa memberikan pertanyaan apapun. Ini semua aneh, Bim. Tidak biasanya seperti ini. Seharusnya tidak ada sosok yang bisa merasuki Maya. Bima tidak melihat satupun sosok saat tadi berada di dalam kamar Mbak Maya, Pak. Mungkin itu memang Mbak Maya yang bicara. Kalau mungkin ada sesuatu di luar kehadiran Gendiswari yang membuat Sukma Maya terperangkap di dua alam. Pak Arif tiba-tiba berhenti berkata dan menghembuskan nafas panjang. Bima diam menunggu apa yang ingin dikatakan oleh Pak Arif. Namun setelah beberapa saat tidak ada kelanjutan dari ucapannya barusan. Terus bagaimana, Pak? Sendang Pitu, Simba memintaku untuk membawa air dari Sendang Pitu untuk menyempurnakan Sukma Maya. Kita harus segera mengambil air itu. Aku takut ada sesuatu yang lain yang sedang terjadi saat ini. Kamu beristirahatlah sebentar. Sore ini kita akan melakukan perjalanan lagi. Bima tidak protes. Dia beranjak menuju kamarnya. Hanya di kamarnya dia merasakan ketenangan dan bisa berpikir dengan jernih. Kenapa Simba meminta untuk mengambil air Sendang Pitu? Otaknya begitu keras berpikir, tapi tidak ada jawaban yang dapat ia temukan mengenai Sendang Pitu dan hubungannya dengan kondisi Maya saat itu. Sendang Pitu itu cuma ada satu, nak. Bukan 7. Simba, cari sendang yang dijaga Punggawa. Ora gampang tapi ora angel. Mbah, Kromo Sengkono bakal melu mencari air sendang itu. Sosoknya benar-benar tidak bisa dilihat Bima, namun Kromo Sengkono mengangkat tangan memberikan gestur sungkem dan mengangguk. Sekarang ini sudah tidak bisa main-main lagi, Le. Saudaramu sudah dipastikan untuk membuka ritual untuk membuka Sanggar Pati. gimana Mbah? Saya tidak paham maksud perkataan Mbah. Banyu Sendang Pitu yang bisa membuat Sukma dari saudaramu kembali ke raganya. Sekarang tidak hanya Gendiswari yang mengincar Sukma dari anak itu. Mendengar hal itu, Bima segera keluar kamar. Dia mencari keberadaan Pak Arif. Dilihatnya mereka bertiga sedang duduk di taman belakang rumah. Pak, ada sesuatu. Kenapa, Bim? Sendang Pitu bukan berarti 7 sendang. Simba baru saja memberitahu sesuatu. Kita diminta untuk mencari sendang yang dijaga oleh 7 penggawa. Menepukkan tangan ke jidatnya, Pak Arif kali ini benar-benar khawatir. Ketakutannya benar-benar terjadi. Dia ragu untuk membawa Banyu dan Wawan. Memang tidak ada yang kebetulan. Entah Banyu yang diarahkan mendapatkan informasi tersebut, atau memang ini sebuah takdir yang harus mereka jalani. Sendang Pitu yang dimaksud ternyata adalah Sendang Kaputren yang benar-benar berada di Dusun Lingguar. Kenapa, Rif? Di satu sisi kita beruntung karena kita bisa langsung tahu di mana sendang itu berada. Tapi di sisi lain, sendang yang akan kita kunjungi merupakan sebuah area keramat yang benar-benar dikeramatkan oleh penduduk desa Lingguar. Bagaimana kamu bisa tahu dan apa maksud dari dijaga 7 penggawa? Banyu bertanya, kepalanya silih berganti menatap Bima dan Arif. Dia benar-benar sebal saat ini. Keterbatasan informasi yang dimilikinya membuat seolah dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan.
Punggawa Pitu itu yang berarti 7 penjaga. Dan sosok penjaga itu menurut cerita yang aku dapat tidak akan dengan mudah memberikan air yang kita maksud. Kenapa jadi seruat ini? Ya, kita tinggal ambil saja airnya terus pulang. Bukannya kita hanya butuh air dari sendang itu agar supaya nyawa dari Maya bisa diselamatkan. Benar juga, pikir Bima, kenapa tidak ambil saja airnya terus pulang? Kenapa Pak Arif terlihat begitu pusing dan khawatir? Kalau kamu mau memasak air untuk diminum agar rasa hausmu hilang bisa dicoba. Tapi jika kita membicarakan soal Sukma yang sudah terjebak beberapa waktu di alam mereka itu berbeda. Jika sisir itu tidak memiliki energi dari Gendeswari, tentu di sana sisir itu tidak akan berguna sama sekali. Jadi kita harus memberikan air dari sendang itu di alas Lali Jiwo. Perlahan masalah pelik ini mulai terbuka walau masih banyak segudang misteri yang masih harus mereka pecahkan. Benar, energi dari mereka yang membuat kita bisa membawa sesuatu ke alam mereka. Bukan hanya sekedar mengambil air dan diminumkan ke Maya, lantas tiba-tiba dia akan terbangun. Pak D yang mendengar itu menampilkan wajah murung. Tidak tahu kenapa dia merasa bahwa ini benar-benar di luar kendalinya. Namun apapun yang terjadi, dia akan tetap mengikuti arahan yang diberikan oleh Arif. Dia sudah benar-benar percaya dengan teman seperjuangannya dari kecil. Kromo Sengkono juga bilang kalau kali ini bukan hanya sosok Gendeswari yang mengincar Sukma dari Maya. Itulah Bim, kamu tahu sendiri semalam bagaimana sosok penghuni alas Lali Jiwo tiba-tiba muncul. Tidak disangka ternyata kita diarahkan menuju ke alun-alun mereka. Dengan ini semua pasti ada sesuatu yang lain. Bima heran, Pak, kenapa Simba tidak menolong secara langsung dan hanya memberikan kita petunjuk-petunjuk. Bima takut jika kita salah mengartikan ini semua. Bima dari semalam memikirkan kenapa tidak Simba sendiri yang menolong Maya jika memang dia sosok yang dituakan di sana. Ada batasan di alam mereka, Bim. Tidak semua bisa dilakukan semuanya. Aku yakin pasti ada hikmah di balik semua ini. Cuma aku sendiri juga belum tahu secara pasti apa maksud dari rentetan kejadian ini. Bisakah aku ikut pergi bersama kalian ke dimensi astral? Mendengar itu Pak Arif tercengang. Mungkin baginya bisa membawa Sukma dari temannya itu. Tapi bagaimana dengan resiko yang harus dia hadapi nantinya? Menggeleng, Pak Arif menolak menjawab pertanyaan tersebut. Waktu sepertinya bagai berlari. Tiba-tiba saja sore sudah datang. Semua laki-laki yang ada di rumah itu sudah bersiap. Dengan terpaksa kali ini Bima harus izin beberapa hari dari sekolahnya. Sungguh dia rindu menjadi normal tanpa harus memikirkan segala sesuatu yang tidak pasti seperti ini. Berapa jam kira-kira kita sampai di desa itu? 4 atau 5 jam sepertinya, Mas. Desa Lingguar benar-benar berada di kaki Gunung Lingga. Bisa diprediksi jalan yang mereka lalui juga tidak semulus jalanan perkotaan. Ingat, jika memang ada sesuatu yang tidak beres, lebih baik kalian tidak melakukan apapun. Ikuti semua arahan yang aku berikan. Bim, kali ini aku tidak hanya menjagamu. Sebisa mungkin kamu gunakan batinmu untuk mendeteksi jika ada sesuatu yang gaib mendekat. Bisa kan? Bima mengangguk, mengerti. Perlahan dia tahu bagaimana cara menggunakan kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk mendeteksi makhluk astral. Kita berangkat sekarang. Mereka semua berdiri. Sekar dan Yanti berjanji akan selalu mengabari kondisi mereka di rumah. Jika ada sesuatu yang terjadi, mereka akan langsung meminta bantuan tetangga atau satpam komplek. Ada raut khawatir yang muncul dari diri mereka saat melihat Bima dan yang lainnya masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju desa Lingguar ternyata cukup jauh. Mereka harus melewati alas tengah untuk bisa masuk ke wilayah tersebut. Jantung Bima mulai berdebar kencang lagi. Ingatan demi ingatan muncul kembali di kepalanya. Kejadian di alas Lali Jiwo benar-benar merubah sudut pandangnya tentang hidup di dunia ini. Setelah ini apa lagi? Ia melihat langit yang mulai menghitam. Aneh, rasanya mobil berat banget. Sudah, jangan putus sikir. Kita semua sedang diawasi oleh mereka.
Tidak betah dia membuka kaca jendela dan mulai menghidupkan sebatang rokok. Tidak ada jawaban dari mereka semua. Kembali Pak De fokus dengan jalanan. Seperti apa Pak sosok punggawa yang menjaga sendang pitu? Aku sendiri belum pernah bertemu dengan mereka, Bim. Sebisa mungkin aku menghindari tempat tersebut. Terlebih memang banyak rumor yang berkembang bahwa di sana sering dilakukan ritual penumbalan. Bima berpikir sejenak. Dia ingat saat melihat masa lalu dari Gendiswari yang menampilkan sosok Arum. Tiba-tiba batinnya terkesiap. Apa ada hubungannya dengan desa yang akan mereka kunjungi? Waktu Bima melihat masa lalu dari Gendiswari, di sana Bima juga melihat kalau ritual yang dilakukan di area sendang, Pak. Kapan kamu melihat itu semua, Bim? Waktu Sanggarpati saat belum Bima dikuasai Cempoko Kuning. Bima melihat masa lalu dari Gendiswari saat mencari ingon-ingon untuknya. Kenapa kamu tidak cerita, Bim? Pak Arif kali ini melihat ke arah Bima. Banyu dan Wawan yang mendengar itu diam tidak bersuara. Tidak ada yang harus mereka katakan. Kembali Bima menceritakan apa yang sudah dia lihat. Bagaimana dia bertemu dengan sosok Arum yang dikelabuhi oleh sosok Gendiswari. Tunggu, sepertinya semua berkaitan. Aku curiga tempat di mana kita tuju adalah tempat saat Gendiswari memulai penumbalan pertamanya. Pak Arif mencoba menganalisa semua kejadian yang dialaminya saat itu. Itulah Pak yang Bima pikirkan, apakah ini semacam petunjuk atau Bima yang mencoba mencocokkan semuanya. Apa kamu melihat bagaimana ritual itu dimulai, Bim? Mengangguk, Bima mengatakan kalau dia melihat Arum masuk ke dalam sendang dan berendam membasuh semua badannya. Setelah itu dia diberikan sisir. Dia diminta untuk mencari darah perawan untuk dijadikan persembahan di malam Selasa Kliwon. Ada sesuatu yang mengganjal di hati Bima, Pak. Apa itu, Bim? Sedari tadi dia menikmati cerita anak laki-lakinya. Ada rasa bangga tapi juga rasa khawatir yang muncul di dalam dirinya. Sumpah yang diucapkan Arum, ambu mayit. Tiba-tiba terdengar suara letusan yang cukup kencang. Ban mobil meletus saat Bima mengucapkan kata terakhir itu. Kaget serentak mereka mengucap asma Allah. Kenapa, Wan? Tidak tahu. Tiba-tiba banyak meletus. Padi bingung. Untung saja kecepatan mereka tidak kencang sehingga mobil hanya sedikit oleng. Mereka semua turun dan memeriksa. Benar saja ban mobil belakang kempes seperti ada sesuatu yang merobeknya. Dilihat jalanan di sekitar mereka juga tidak ada benda tajam. Segera Pak De mengambil ban serep dan mengganti sesegera mungkin. Sementara itu Bima merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suasana tiba-tiba terlihat sangat menyeramkan. Dilihatnya jalanan begitu sepi. Kanan kiri jalan hanya berupa pohon pinus. Biarkan, Bim. Tidak usah kamu hiraukan. Mereka hanya menggoda kita. Pak Arif sudah berdiri di samping Bima. Asap rokok terlihat mengepul dari mulutnya. Sedang Banyu dan Wawan masih berkutat dengan ban mobil yang pecah. Setelah ini kita istirahat dulu sebentar. Sepertinya istri kalian tadi membawakan kopi hitam panas. Pak Arif melihat peluh yang sudah membasahi dahi Wawan. Sebenarnya dia tahu kalau perjalanan cukup jauh, tapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Seperti ada yang sedang menghadang mereka di depan. Berasa liburan ya, Arif? Dia tahu pasti ada sesuatu yang membuat Arif memutuskan untuk istirahat sebentar. Sedangkan Pak Dewawan sedari tadi hanya diam. Tampak dirinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah ini biar aku saja yang menyetir. Takutnya nanti kalian kaget jika ada sesuatu yang muncul di depan kaca mobil. Terserah kau saja, Rip. Aku hanya ingin segera menyelesaikan ini semua dan kembali melihat anakku seperti dulu lagi. Mendengar itu Pak Arif mendekat ke arahnya dan mengajak Pak De bicara berdua. Sedang Banyu dan Bima saat ini berdiri tidak jauh dari mereka. Melihat ke atas, Bima tersenyum. Bulan sedang menampakkan sinarnya. Favorit kamu, Bim? Dulu kalau kamu rewel malam-malam bapak ajak keluar melihat malam, kamu langsung diam. Sekarang anak bapak udah besar ya.
Bima selalu suka melihat bulan di saat malam seperti ini, Pak. Rasanya begitu tenang. Bunyi suara korek terdengar di telinga Bima menandakan kalau bapaknya saat ini sedang menghidupkan sebatang rokok. Bapak bangga sama kamu, Bim. Bangga karena apa, Pak? Karena Bima bisa melihat mereka. Bangga karena kamu rela melakukan ini semua untuk orang lain. Percayalah, Tuhan selalu bersama hambanya yang yakin akan kebesarannya. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuatu yang baik. Bapak yakin pasti nanti kamu akan bisa melewati ini semua. Ia mengelus kepala Bima, hal yang jarang sekali ia lakukan. Ada setitik penyesalan selama ini dia selalu sibuk bekerja sampai kadang lupa memberikan perhatian pada anaknya itu. Angin tiba-tiba berhembus dengan kencang. Bima merasakan ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Begitu juga Pak Arif, dia langsung meminta untuk masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan kembali dilakukan. Kali ini mereka sudah benar-benar masuk area pedalaman. Memang jalan yang mereka lalui masih beraspal, tapi tidak ada satupun rumah atau penerangan yang mereka jumpai. Cahaya apa itu, Rip? Pak Dewawan duduk di sebelah Pak Arif. Bima yang melihat cahaya itu sudah kaget. Dia pernah melihat beberapa kali semburat cahaya merah itu. Bagaimana mungkin sosok itu sekarang sedang berada di sini? Tutup matamu jika takut dengan apa yang kamu lihat, Tuan. Banaspati. Benar, Bim, Banaspati. Apa yang dia lakukan di sini? Kini dia menghentikan laju mobil dan berjalan ke arah cahaya merah yang sedang menghalangi jalan mereka. Bima yang melihat itu juga ingin ikut turun, tapi dicegah oleh Banyu. Beberapa saat terjadi perdebatan di antara mereka. Akhirnya Bima mengalah dan duduk di dalam mobil, sedang saat ini Pak Arif terlihat berdiri di depan kobaran api yang berbentuk bola. Entah apa yang sedang dibicarakan mereka, Bima tidak tahu. Ingin sekali rasanya mendekat dan mengetahui kenapa Banaspati meninggalkan alas lali jiwa dan malah berada di sini. Sosok kobaran api itu tiba-tiba meluncur ke atas dengan cepat. Bapak dan Pak De yang melihat itu semua langsung berulang kali menyebut asma Allah. Bima yang menyadari keanehan ini justru malah dilanda khawatir. Dilihatnya Pak Arif kembali berjalan menuju mobil. Kenapa, Pak? Kenapa Banaspati ada di sini? Tanya Bima sebelum sempat yang lainnya bertanya. Tidak menjawab, justru Pak Arif menghidupkan sebatang rokok. Rif, awalnya aku berpikir kalau Banaspati keluar dari alas lali jiwa. Ternyata bukan dia yang keluar, melainkan kita yang masuk ke alas lali jiwa. Keinginanmu terwujud, Tuan. Tunggu, apa maksudnya, Rif? Tanpa sadar kita diarahkan masuk ke dalam dimensi astral. Sendang Pitu, awal ritual sudah dimulai waktu kita tidak banyak. Sekarang bukan hanya jiwa kita yang pergi ke alas lali jiwa, tapi raga kita juga masuk ke dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan jauh-jauh dariku. Menjaga satu aku sudah kewalahan, apalagi harus menjaga 3 orang. Jika kita tidak segera menemukan sendang itu, kita yang akan terjebak selamanya di sini. Panggil penjagamu, Bim. Dia akan menuntun kita untuk bisa segera menemukan sendang itu. Bima segera memanggil ke Rama Sengkono. Astagfirullah. Banyu kaget terdengar suara benda jatuh menimpa atap mobil. Bima tahu itu sosok Rama Sengkono yang sudah hadir. Keluarlah. Terdengar suara geraman yang Bima kenal. Segera Pak Arif dan Bima keluar. Sedang Banyu dan Wawan masih ragu meninggalkan tempat duduk mereka. Benar saja, sosok Rama Sengkono sudah duduk di atas atap mobil dan bersila. Sosoknya yang besar dan berwajah mengerikan membuat mental dari Banyu dan Wawan mengecil. Sadar betapa mengerikan dunia yang mereka masuki kali ini. Kalau aku tidak menjaga, kalian pasti sudah akan mati. Sendang Pitu itu sudah tidak jauh lagi. Aku harap takon. Kenapa malah kita dibawa ke sini? Kagian omong kowe cah.
Api yang sudah dihidupkan akan membesar kalau ingin segera selesai lakukan apa yang harus dilakukan. Suara yang ditimbulkan oleh Kromo Sengkono menggema di sekitar mereka. Ketakutan benar-benar menyelimuti Banyu dan Wawan kali ini. Nyali mereka seketika ciut. Ayo, kita harus segera sampai ke sendang itu. Pak Arif meminta mereka untuk bergegas mengikutinya. Mereka berjalan mengikuti jalan setapak masuk ke dalam hutan. Arahan dari Kromo Sengkono jelas kalau Sendang Pitu berada di sisi lain alas ini. Beberapa kali Pak Ade menengok ke arah mobilnya. Sudah kita pikirkan itu nanti. Setelah anakmu selamat baru kita pikirkan mobil itu. Bukan itu, tapi dari tadi aku merasa ada yang mengikuti kita. Mendengar itu, Bima berhenti dan menengok ke belakang. Kaget dengan apa yang dia lihat, dia bergegas berjalan kembali. Kenapa, Bim? Enggak, Pak. Jangan nengok ke belakang lagi ya. Bima melangkah cepat mendekati Pak Arif. Dia melihat sekawanan pocong dengan bentuk rupa yang mengerikan sedang mengikuti mereka. Aku sudah bilang untuk jalan terus, jangan hiraukan mereka. Dari tadi sebenarnya dia juga tahu kalau ada yang mengikuti langkah mereka. Tapi saat ini itu tidak penting. Dia sedikit tenang karena Kromo Sengkono juga hadir dan ikut menemani perjalanan ini. Rif, tidak apa-apa, kita lanjutkan. Banyu kembali melangkah. Bima tahu tadi Pak Arif melihat ada bayangan wanita di depan mereka. Mirip sekali dengan sosok Gendiswari. Mencoba tenang, Bima juga ikut berjalan kembali mengikuti Pak Arif yang sudah ada di depannya. Apa di dunia mereka memang sepi, Arif? Beruntung, Wan, jika ramai justru malah membahayakan diri kita. Aku penasaran, bagaimana mungkin ada sendang yang sama di dunia kita dan dunia mereka? Pak Arif berhenti lagi dan menoleh ke belakang menghadap ke arah teman-temannya dan Bima. Ibarat cermin, kamu bisa melihat dirimu sendiri dari pantulan yang diciptakan oleh cermin itu. Itu juga berlaku untuk tempat, orang, dan yang lainnya. Maksudnya? Bayu dan Wawan heran dengan jawaban yang diberikan oleh Arif, sedang Bima paham. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah pantulan. Tidak ada yang sama persis, tapi ada kemiripan. Sama halnya dengan saat kita bercermin. Pernah kalian mendengar cerita kalau ada sosok astral yang menyerupai seseorang? Mengangguk, mereka berdua ingat dengan cerita Bima tentang bagaimana sosok Gendiswari yang mencoba mengelabuhi Bima dengan menjadi sosok Bude dan yang lainnya. Nah, itu juga bisa berlaku untuk tempat, benda, atau yang lainnya. Tipu daya mereka sungguh luar biasa. Dan sekali lagi, aku peringatkan pada kalian untuk tidak mudah percaya dengan apa yang kalian lihat, dengar, dan rasakan saat berada di sini. Bima yang mendengar itu kembali lagi teringat dengan kejadian yang dilaluinya. Memang benar segala macam analisis atau perkiraan bisa saja salah dan logika sudah tidak berlaku lagi jika kita sudah berhadapan dengan perkara gaib. Banyu dan Wawan paham meski masih banyak pertanyaan di otak mereka. Tapi tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Saat ini yang lebih penting adalah mendapatkan air Sendang Pitu untuk bisa segera menyembuhkan Maya. Kembali mereka berjalan jauh lebih masuk ke dalam hutan. Seharusnya tanpa penerangan mereka tidak bisa melihat jalan setapak karena malam yang begitu pekat. Tapi anehnya semakin mereka masuk ke dalam hutan, semakin langit terlihat seperti waktu maghrib. Bukan mendung, tapi bukan pula berwarna jingga. Pak Arif berhenti lagi, berbalik badan dan menaruh jari telunjuknya di depan bibir. Mereka tahu itu isyarat untuk diam. Sayup-sayup Bima mendengar suara keramaian di depannya. Desa Empu Mayit. Suara Kromo Sengkono masuk ke dalam telinga Bima. Seketika Bima merinding saat mendengar nama desa yang ada di depannya. Keringat mulai menetes di balik tubuhnya. Ingatan tentang sumpah yang diucapkan oleh Arum kembali muncul menggelayuti hati dan pikiran Bima. Dengar, jangan berisik, jangan menyapa, dan jangan kaget. Desa Empu Mayit. Desa Empu Mayit. Tak tahukah kalian kalau desa Lingkuar juga disebut dengan desa kematian? Kalian, Banyu dan Wawan, aku yakin hidup kalian pasti begitu membosankan. Pak Arif masih sempat mengejek kedua temannya, sedang Bimas dari tadi mengamati desa yang ada di depannya.
Dia tahu ada sesuatu yang berbahaya, batinnya menginginkan untuk tidak masuk ke daerah itu. Seperti yang aku bilang, desa Lingguar ada satu sendang yang benar-benar dikeramatkan oleh penduduknya. Di alam kita sering dilakukan penumbalan dengan dalih untuk menolak bala. Ini hanya rumor. Aku sendiri tidak pernah mencari tahu dan tidak mau tahu. Tapi sekarang jika kita beruntung, kita akan tahu kebenaran dari desa tersebut dari sisi yang lainnya. Hati-hati Bim, mereka hanya jiwa yang terbelenggu di tempat ini, tapi tidak dengan si penjaga. Hati-hati dengannya. Sekali lagi suara Kromo Sengkono muncul di telinga Bima. Dia tidak tahu apakah Pak Arif juga mendapatkan bisikan seperti itu atau tidak, tapi dari raut wajahnya yang waspada, Bima cukup yakin kalau dia juga merasakan hal yang sama dengan dirinya saat ini. Apa tidak ada jalan lain menuju Sendang tanpa melewati desa ini, Pak? Lihat di sekitarmu dengan seksama, Bim. Bima mengedarkan pandangannya, matanya membulat saat ini. Mereka benar-benar seperti dikepung oleh sesuatu yang di luar nalar manusia. Sosok-sosok penunggu alas selali jiwa yang pernah dia temui mulai bermunculan kembali. Pilihannya kita menghadapi makhluk-makhluk itu atau masuk ke dalam desa. Bagaimana kamu yakin ini desa yang dimaksud, Rif? Benar, bagaimana jika desa yang ada di depannya bukan desa yang mereka maksudkan, melainkan desa lain yang malah bisa mengantarkan mereka menuju keabadian? Tidakkah Simbas dari tadi memberitahumu, Bim? Bima mengatakan kalau dirinya tidak mendapatkan arahan apapun untuk menuju ke sana, hanya wejangan-wejangan yang diberikan oleh Kromo Sengkono untuk terus berhati-hati. Pak Arif terdiam, dia malah ragu sekarang dengan apa yang didengarnya. Sejurus kemudian ia langsung duduk bersila. Bima tahu dia sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan sesuatu dan memastikan apakah jalan yang akan dilalui mereka benar atau tidak. Hembusan angin dingin mulai menerpa wajah mereka, sensasi yang biasa Bima rasakan ketika ada sosok yang datang mendekat. Benar saja, Kromo Sengkono tiba-tiba hadir dengan berjalan mendekati mereka. Awalnya dia menyangka kalau itu bukan sosok penjaganya, namun ketika sudah dekat jelas sekali dari bentuk dan energinya, itu adalah sosok Kromo Sengkono. Bangun, Rif, benar ini jalannya. Jangan khawatir, yakin dengan Tuhan. Pak Arif bangkit, sekali lagi dia melihat ke arah desa dengan mengucapkan bismillah. Dia memantapkan langkah memasuki desa itu. Banyu dan Wawan, mereka benar-benar merasa ngeri dengan apa yang mereka lihat. Pak Ade sendiri semakin khawatir dengan keadaan anaknya. Gestur itu terlihat sekali dari raut wajah yang sudah mulai keriput. Mantapkan diri kalian, jangan kalah dengan Bima. Desa itu kini terasa begitu sepi, padahal tadi Bima dengan jelas mendengar suara keramaian seperti sedang berada di pasar. Tapi ketika mereka semua memasuki desa, suara keramaian itu lenyap seketika, digantikan dengan kesunyian yang mengerikan. Bahkan saking sunyinya, Bima seperti mendengar detak jantung dari laki-laki yang berada di sisi kanan kirinya saat ini. Mirip sekali dengan desa yang pernah aku lihat. Belum sempat Bima bertanya, tiba-tiba saja Pak Arif terpental beberapa meter dari tempatnya berdiri. Bima dan yang lainnya panik, segera berlari menuju Pak Arif. Lu ngapa mati? Bima mencoba berkonsentrasi untuk melihat siapa sosok yang melakukan ini semua. Bocah. Ia tertawa saat mengetahui Bima sedang mencoba mencarinya. Kini di depan mereka sudah hadir sosok laki-laki tua dengan tongkat yang digunakan untuk menyangga tubuhnya. Mirip seperti Simba, tapi dia memiliki tanduk kecil dan ekor panjang layaknya seekor monyet. Apa pengenmu? Ngapunten, Mbah. Kami mau ke Sendang Pitu. Bima tidak bermaksud untuk mengatakan itu secara gamblang, tapi rasa takut akan aura dan tatapan yang diberikan oleh kakek tersebut membuat Bima secara spontan mengatakan itu semua. Sendang Pitu? Punya urusan apa kamu ke sana? Nekat kamu, bocah. Pak Arif masih mencoba untuk menyembuhkan lukanya. Bapak dan Pak Ade juga tidak tahu harus berbuat seperti apa.
bocah iki diutus kanggo medhot ritual Sanggarpati. Kromo Sengkono sudah hadir di antara mereka. Sanggarpati, tak kei pilihan. Boleh lewat tapi tinggal satu. Larilah, aku akan menghadang Ki Kanang. Pilihan. Sopo kowe wani ngei pilihan? Kowe bocah wani karo aku. Bima berjalan mendekat ke arah Pak Arif yang sudah berdiri. Dia juga sudah siap dalam posisi bertempur. Banyu dan Wawan yang melihat itu hanya bisa terdiam dan memperhatikan. Dia Ki Ganang, salah satu penjaga Sendang Pitu. Kromo Sengkono meminta kita untuk lari dari sini sementara dia menahannya. Kalian terus lari lurus ke arah bukit itu. Jika terjadi sesuatu padaku jangan hiraukan. Bima akan menuntun kalian, paham? Tapi Rif, Pak Adi begitu menyesal telah melibatkan Pak Arif sejauh ini. Menggeleng Pak Arif tidak menerima penolakan. Tanpa mereka sadari, Kromo Sengkono sudah mencoba menghajar Ki Ganang. Tapi siapa sangka gerakan kakek tua itu tidak kalah cepat. Gerakannya begitu lincah menghindari serangan Kromo Sengkono. Kini para penghuni desa mulai menampakkan batang hidungnya. Rupa dan sosok mereka yang pucat dan tidak utuh membuat Bima merinding. Ayo! Tergesa mereka berempat berlari menuju bukit yang tadi ditunjuk oleh Pak Arif. Melihat itu, Ki Ganang malah menyeringai dan menghentakkan tongkatnya. Semua penghuni desa keluar dan mengejar mereka. Bahkan sosok astral yang dari tadi mengamati di hutan tidak ingin kalah. Mereka berbondong-bondong ingin menangkap manusia yang sudah berani masuk ke alas Lali Jiwo. Puluhan sosok kini mengejar mereka. Beberapa kali Pak Arif melemparkan energi untuk menghalau mereka. Tapi percuma, jumlah mereka terlalu banyak. Jangan sampai terpencar. Dalam kepanikan sekali lagi, Bima merasa dirinya tidak berguna. Dia terus berlari di depan memimpin mereka semua. Satu sosok berhasil mengejar. Wanita dengan rambut yang begitu panjang berwarna putih dari tubuhnya, mengeluarkan bau bangkai yang begitu menyengat. Bima merasa gentar. Apa yang harus dia lakukan? Dalam kepanikan, Bima tiba-tiba teringat dengan ucapan Pak Arif bahwa di dunia mereka seperti dengan dunia fantasi. Maka Bima berkonsentrasi mengumpulkan energi di kepalan tangannya. Nekat Bima menonjok sosok yang menghalanginya. Kaget karena mereka bisa menerima pukulannya. Sosok wanita itu terpelanting dan terbang menuju pohon yang jauh di atas mereka. Ketakutan sedikit sirna. Setidaknya Bima sadar kalau dia bukan hanya bisa berinteraksi secara verbal, tapi juga bisa menyentuh mereka. Semakin banyak sosok yang mengerubungi mereka. Sesekali Bima berlari menghajar sosok yang mencoba melukai bapak dan pakdenya. Hingga tanpa sadar ada tangan yang memegangi pundaknya. Bima kembali merasakan sensasi yang pernah dilalui. Himpitan benda padat dan keras, nafasnya begitu sesak. Ketika membuka mata, dia sudah kembali ke tengah desa yang tadi dia datangi. Ki Ganang kembali membawanya ke tempat tersebut. Kromo Sengkono yang melihat itu terlihat marah, khawatir dengan keselamatan Bima. Sementara itu, tiba-tiba makhluk yang mengerubungi mereka bertiga tiba-tiba lenyap seolah ada sesuatu yang membuat sosok itu menghilang. Kalian tidak apa-apa? Tidak, aku baik-baik saja. Hanya... Beberapa menit yang lalu, Pak D berpikir bahwa ia akan mati dimakan para demit itu. Bima, kemana Bima? Di mana Rif? Bukannya tadi bersama kalian? Pak Arif juga tak kalah panik. Tidak mungkin Bima pergi meninggalkan mereka. Selama ini dia tahu kalau anak itu pasti akan selalu menuruti apa yang dia perintahkan. Terlebih meninggalkan orang tua dan Pak D-nya. Aku tidak tahu Rif. Mereka mengerubungiku. Bima kemana Rif? Tenangkan dirimu Nyo. Pak D mencoba menenangkan meskipun dirinya juga merasa khawatir dengan keberadaan Bima. Mengedarkan pandangan, Pak Arif tidak melihat keberadaan Bima dan sosok penunggu alas Lali Jiwo. Lalu dia kembali duduk bersila di sisi lain. Aku wes ngomong tinggal si ciliane oleh lewat.
Ki Ganang tertawa mengejek. Bima tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya seolah menjadi batu, hanya batinnya yang terus berzikir meminta pertolongan pada Tuhan. Bocah iki ampune wangi, cocok dadi ingonku. Ki Ganang mengendus-endus tubuh Bima. Melihat itu justru Kromo Sengkono menyeringai. Dia membatin saat ini dia salah menangkap mangsa. Ambillah kalau kau mau. Tahu memang benar bocah itu tidak berguna. Mendengar itu, Bima membelalakkan matanya. Bagaimana mungkin sosok yang katanya menjadi penjaganya malah justru memberikan hidup Bima ke makhluk seperti Ki Ganang? Bukannya tadi kau bilang kalau dia yang akan memutus ritual Sanggarpati? Kromo Sengkono tahu kalau sebenarnya Ki Ganang membawa Bima hanya karena dia mengatakan sesuatu yang membuatnya tertarik. Aku bohong, jelas bau dari anak itu wangi. Sejenak mereka saling tatap, tidak ada sesuatu yang mereka lakukan. Namun di luar dugaan, ternyata Ki Ganang benar-benar berniat membawa Bima pergi. Ya wes, tidak perlu bertengkar lagi, aku bawa anak ini ke tempatku. Panik, Bima mencoba bergerak. Sekali saja dia dibawa pergi, dia yakin belum tentu Kromo Sengkono bisa menemukannya. Saat tangan Ki Ganang hampir menyentuh tubuh Bima, sesuatu yang mencerebet pipinya panas dan perih. Ia memekik melihat sebuah tombak menancap persis di punggung kirinya. Bima bisa bergerak. Sekali kesempatan dia memukul perut Ki Ganang dengan begitu kerasnya sampai tubuh dari kakek itu terlempar beberapa meter. Melihat itu, Kromo Sengkono tertawa. Dalam sekejap dia sudah berada di depan Bima dengan cepat. Dia membawa Bima pergi dari desa terkutuk itu. Merasa sesak nafas, Bima mencoba mengatur kembali nafasnya. Dia dan Kromo Sengkono saat ini tengah berdiri di bawah pohon yang begitu besar. Akar-akar yang menggantung dari pohon itu begitu panjang dan lebat. Di mana kita, Mbah? Tempatku. Dalam sekejap mata ia sudah berubah menjadi seorang laki-laki gagah menggunakan celana hitam, berbalut kain jarik dengan gelang emas melingkar di lengannya yang kekar. Rambutnya yang panjang tertahan kain yang mengikat kepalanya. Melihat pemandangan itu, Bima melongo. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Boten, Mbah. Ini sosokku yang sebenarnya. Kami bangsa jin bisa sesuka hati merubah penampilannya diinginkan. Aku menggunakan wajah butuh hanya untuk menguji mentalmu. Bima pikir kita akan pergi ke tempat Pak Arif. Tidak perlu kamu pikirkan dulu mereka. Arif bukan sembarang orang. Aku yakin dia bisa membawa mereka ke Sendang Pitu. Kita di sini sebentar sambil memulihkan tenaga. Ada banyak yang ingin aku bicarakan denganmu, Bim. Sudah bertahun-tahun aku menunggu sejak wadah terakhir yang dipilih oleh leluhurmu. Semenjak itu pula aku berdiam di tempat ini. Sampai satu hari Simba datang padaku dan meminta untuk menjagamu. Bima diam mendengarkan. Dia tidak tahu arah dari pembicaraan yang dituju oleh Kromo Sengkono. Tapi Simba juga mengatakan kalau ada satu lagi anak yang memiliki ciri yang sama denganmu. Awalnya aku mengira bahwa dirinya lah yang harus aku jaga. Mbak Maya? Benar. Saudara perempuanmu walau beda rahim, tapi kalian tetap memiliki darah keturunan yang sama. Lalu kenapa memilih Bima? Siapa tahu Mbak Maya justru memiliki kemampuan yang jauh lebih hebat dibandingkan diri Bima ini. Ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Semua akan terjawab sebentar lagi. Bima kembali terdiam. Dia berpikir apa memang semua bangsa jin hanya akan memberikan penjelasan yang mengambang seperti ini. Lalu apa tujuan Kromo Sengkono menceritakan itu semua? Sekarang aku akan menunjukkan cara bagaimana bisa bertarung di dunia kami. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Arif mengajarimu dengan baik. Sekarang lihatlah. Bima memperhatikan dengan seksama. Kromo Sengkono mengangkat tangannya. Kobaran api mulai terlihat. Sejurus dengan gerakan melempar bola api itu terbang melesat menabrak pohon dan langsung terbakar. Suara yang ditimbulkan dari energi yang dilemparkan oleh Kromo Sengkono begitu kuat. Hampir saja Bima terjengkang karena kaget dengan apa yang dia lihat dan dengar. Cobalah.
Bima mencoba memfokuskan energi pada telapak tangannya, membayangkan sebuah bola api seperti instruksi yang diberikan oleh Pak Arif. Benar saja, tangannya mulai mengeluarkan api, tapi bukannya berbentuk bola api, tapi lebih tepatnya api itu melingkupi tangan Bima. Bagus seperti itu. Sekarang kau ingatkan bahwa ini hanya bisa kamu lakukan di dunia kami. Jangan sekalipun kamu gunakan di duniamu, terlebih untuk menyakiti seseorang. Kromo Sengkono benar-benar takjub dengan kemampuan Bima. Sekali diberikan arahan, dia langsung bisa mempraktekkan apa yang diminta. Kromo Sengkono bangkit dan berubah lagi menjadi sosok buto yang selama ini dilihat Bima. Sekarang kita pergi ke tempat Arif. Sepertinya mereka membutuhkan kita. Bima bangkit meskipun masih banyak pertanyaan di kepalanya. Tapi dia sudah belajar bahwa jawaban akan dia temukan langsung melalui sebuah kejadian. Hal yang berhubungan dengan perkara gaib memang begitu misterius. Bagaimana, Rif? Energi Bima masih terasa jelas. Semoga dia baik-baik saja. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Mereka melihat sekitar. Kejadian yang barusan dia alami jauh dari ekspektasinya. Benar-benar mengerikan. Sosok-sosok itu bahkan bisa menyentuh tubuh mereka. Kita lanjutkan ke Sendang Pitu. Waktunya tidak banyak. Kenapa tidak mencari Bima dulu? Kau bilang Bima kunci dari semua ini. Bagaimana kita bisa mencarinya saat ini? Aku tanya padamu. Bagaimana kita bisa mencarinya sekarang di tempat ini? Tapi ini anakku, Rif. Anakku. Seharusnya kau tidak mengajaknya ke tempat seperti ini. Kau pikir aku juga tidak khawatir dengan keadaan anakmu? Nafasnya terlihat memburu, matanya melotot melihat ke arah Banyu. Mereka berdua saling beradu pandang. Tidak ada kegentaran yang timbul dari diri Banyu, meski dia tahu yang di depannya bukan orang sembarangan. Sudah sejak lama dia mengenal Arif. Cukup kalian berdua. Kalau ada yang harus disalahkan, salahkan aku. Banyu, aku tahu perasaanmu. Yang harus kita lakukan sekarang percaya dengan keputusan Arif. Dia lebih tahu daripada diri kita. Ia berjalan mendekati saudaranya, mencoba menenangkan, sedangkan Pak Arif berjalan dan duduk bersila di salah satu bonggol pohon yang berada di dekatnya. Setelah ini mungkin akan ada kejadian di luar nalar kalian. Semua sudah terlanjur. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Untuk urusan Bima, aku percaya dia baik-baik saja karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri betapa hebatnya anakmu. Setelah beberapa saat diam, tatapannya kini langsung mengarah ke Banyu yang masih berdiri mematung. Tampak sekali raut kekhawatiran yang muncul dari wajahnya. Maafkan aku. Banyu mendekat ke arah Arif, tersenyum dia bangkit dan menjabat tangan temannya. Kembali mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Tidak ada gangguan sama sekali, yang membuat Pak Arif justru berpikir kalau ada sesuatu yang tidak beres. Langkah demi langkah mereka lalui pohon-pohon yang awalnya rapat kini mulai berkurang. Terlihat di depan mereka sebuah tempat terbuka dengan pohon besar yang tepat berada di tengahnya. Tunggu. Pak Arif merentangkan tangannya, memincingkan mata. Dia melihat siluet seseorang sedang duduk di dekat pohon besar itu. Kenapa, Rif? Kalian tunggu di sini. Ia mengambil langkah mendekati sosok tersebut. Hawa keberadaan dari makhluk itu benar-benar kuat, bahkan membuat perasaan Pak Arif begitu tertekan. Tidak bermaksud untuk mencari perkara, tapi tujuan mereka jelas ada di depan mata. Tidak mungkin mereka bisa menghindari sosok tersebut. Di hatinya tidak pernah lepas dari zikir. Langkah demi langkah yang Arif lalui penuh dengan kegelisahan, begitu banyak pertimbangan dan kewaspadaan. Akhirnya kalian sampai juga. Ki Ganang, di mana bocah yang kamu bawa tadi? Di mana bocah itu tadi? Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu? Ki Ganang bangkit dari duduknya, kepalanya meneleng ke kanan dan kiri seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Tersenyum, tiba-tiba dia bergerak dengan cepat. Kepalan tangannya sudah berada beberapa jengkal dari wajah Pak Arif.
Refleks ia langsung menghindar mundur beberapa langkah. Bisa main-main gue bocah. Aku kasih tahu sekali lagi. Pilihannya tinggal satu, lainnya bisa pulang. Jelas sekali ada nada bahaya dari setiap ucapannya dilontarkan oleh Ki Ganang. Bisa saja dia kembali menyerang dan memanggil ingonnya. Kini Pak Arif berharap sosok penghuni alas selali jiwa tidak muncul. Keselamatan Banyu dan Wawan menjadi taruhannya. Pilihan. Aku tidak butuh pilihanmu. Yen ngono. Pilihannya sudah jelas. Pertarungan memang tidak bisa dihindari lagi. Ki Ganang sebenarnya hanya ingin membawa Bima dan membiarkan yang lainnya pergi, tetapi bocah yang ada di depannya benar-benar membuat dirinya muak. Angin dingin mulai berhembus kencang, sensasi yang Arif kenali saat mereka hadir. Benar saja, para penghuni alas selali jiwa mulai bermunculan dari balik pohon yang ada di sekitarnya. Cilaka. Dia sendiri tidak takut untuk berhadapan dengan mereka, tapi bagaimana dengan Banyu dan Wawan? Dipandangi Ki Ganang yang ada di depannya beberapa meter. Seringai mengerikan tampak jelas dari wajahnya yang tua itu. Mereka tidak akan selamat kalau kamu memanggil ingon-ingonmu. Bukannya kowe sing tidak butuh pilihan. Sialnya Ki Ganang tahu kelemahan dari Pak Arif yang tidak akan membiarkan teman-temannya dalam bahaya. Sementara itu dari kejauhan Banyu dan Wawan melihat Arif sedang berdiri di depan sosok yang mereka kenali. Sesaat sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu. Hingga tiba-tiba sosok kakek itu menyerangnya. Untung refleks yang dimiliki Arif bagus, dia bisa menghindari pukulan dari sosok itu. Apa Bima juga ada di sana? Aku tidak tahu. Kita lihat saja dulu dan jangan melakukan apapun. Tahu kalau kita ke sana sekarang hanya akan menyulitkan Arif. Mereka hanya manusia biasa yang mencoba menyelamatkan anak-anak mereka dari bangsamu. Urusanku. Apa yang jadi tujuan dari bocah-bocah itu? Ki Ganang tidak peduli, justru malah kini ia berjalan mendekat ke arah Arif. Tepat saat dia berada di depannya, dia membisikkan sesuatu yang membuat Pak Arif membulatkan matanya. Paham. Masih terngiang-ngiang jelas ucapan Ki Ganang. Kini benar-benar tidak ada waktu lagi. Segala sesuatunya bisa semakin memburuk. Pak Arif berbalik dan melambaikan tangan ke arah dua temannya yang sedang bersembunyi. Meski percuma karena mereka tetap bisa mencium keberadaan kedua laki-laki itu. Bagaimana, Arif? Apa kamu sudah tahu di mana Bima sekarang? Perasaan cemas benar-benar menguasai Banyu, bahkan dia hampir lupa dengan tujuan awal kenapa mereka datang ke tempat ini. Tidak, dia pun tidak tahu keberadaan dari Bima. Dia tidak mau memberitahukan kalau sebenarnya sosok Ki Ganang juga mencari keberadaan dari Bima. Mendengar itu Banyu dan Wawan kembali murung. Secerca harapannya muncul, kembali hilang terbawa angin yang berhembus di sekitar mereka. Kalian lihat pohon besar itu? Pak Arif menunjuk ke arah pohon besar yang menjulang tinggi menyeramkan. Mengangguk mereka kedua melihat apa yang ditunjuk oleh Pak Arif. Kemungkinan Sendang Pitu ada di sana. Jangan jauh-jauh dariku. Baru beberapa langkah berjalan, beruntung saja mereka semua tidak terkena serangan jantung. Bahkan Pak Ade sampai terjengkang ke belakang saking kagetnya. Bima dan Kromo Sengkono tiba-tiba muncul tepat beberapa meter di depan mereka. Nyengir tanpa merasa bersalah, Bima berjalan menuju ke arah Pak Arif dan yang lainnya. Berbeda dengan Arif, dia tetap pada posisi siaga. Dia sudah paham dengan dunia astral. Tidak serta-merta langsung percaya bahwa itu adalah Bima. Berbeda dengan Banyu yang langsung berlari menuju anaknya. Kamu tidak apa-apa, Bim? Gak apa-apa, Pak. Sejenak Pak Arif diam tidak melakukan apapun. Dia mengecek energi dari Bima dan Kromo Sengkono. Setelah merasa yakin, barulah dia bertanya. Apa yang terjadi padamu, Bim? Pak Arif penasaran. Bima menceritakan bagaimana tadi saat penghuni alas lali jiwa menyerang mereka. Tiba-tiba saja Ki Ganang muncul dan membawa kembali Bima ke desa. Beruntung Bima dan Kromo Sengkono bisa melarikan diri. Syukurlah.
Ia tersenyum lega. Benar dugaan bahwa Kromo Sengkono tidak akan membiarkan Bima terluka, namun batinnya juga tidak begitu saja tenang. Permasalahan mereka saat ini bukan hanya mengambil air sendang Pitu untuk Maya, tapi Bima sendiri juga menjadi incaran dari Ki Ganang. Selain itu, keselamatan dari mereka juga masih tidak bisa dibilang aman. Apa itu sendang Pitu? Benar. Itu pintu masuknya.